Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi. Oke, apa kabar semuanya? Mudah-mudahan semuanya sehat walafiat ya. Sebelum mengawali pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Kira-kira siapa yang akan memimpin doanya? Siapa? Ada yang bisa memimpin doanya? Doa untuk hari ini sebelum memulai pembelajaran. Nurhaini, bisa dipimpin doa? Bisa, Bu. Ya, silakan. Baik, teman-teman, sebelum pembelajaran dimulai, kita berdoa dulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sudah, Bu? Oke, terima kasih Nurhaini. Baik, Ibu akan mengecek terlebih dahulu apakah hari ini hadir semua? Hadir sepertinya, Bu. Hadir, ya alhamdulillah ya. Oke, sebelum kita memasuki materi, Ibu akan menayangkan dulu ya. Sebelumnya kita sudah pernah mempelajari sistem peredaran darah ya di pertemuan sebelumnya. Nah, sekarang kita akan melanjutkan masih pada materi yang sama, yaitu sistem peredaran darah di pertemuan kedua. Oke, sebelum Ibu lanjutkan, kita ingat lagi materi sebelumnya dan Ibu akan memberikan pertanyaan dulu ya. Nah, di sini ada pertanyaan di mana kita telah mengetahui tentang berbagai jenis sel darah beserta fungsinya. Agar dapat mengangkut dan mengedarkan oksigen dan makanan ke seluruh tubuh, darah memerlukan alat atau sarana untuk mengalirkannya ke seluruh tubuh. Nah, menurut kalian, alat atau sarana apa sajakah yang digunakan untuk mengalirkan darah? Bagaimana mekanisme alat itu sehingga dapat mengalirkan darah ke seluruh tubuh? Nah, kira-kira ada yang bisa jawab nggak? Dari materi yang sebelumnya kan pernah kita jelaskan ya, pernah kita dapati materinya, kira-kira apa alatnya dan mekanismenya itu seperti apa? Ada yang bisa jawab? Oke, sepertinya sudah pada loyo ya di jam-jam terakhir seperti ini ya. Kayaknya Ibu harus memberikan yel-yel dulu. Coba dilihat di sini tayangannya apa? Kelihatan nggak? Lihat, Bu. Kelihatan, Bu. Oke. Nah, di sini ada kata-kata anak Indonesia pasti bisa. Nah, kalau kata Ibu katakan anak Indonesia, kalian menjawab pasti bisa. Oke? Kita mulai ya. Nah, coba anak Indonesia Pasti bisa. Ya. Maksudnya apa sih? Bisa ini Ibu berharap kalian sebagai generasi muda bisa menjadi generasi yang lebih baik gitu. Bisa menjadi generasi yang melawan diri sendiri dari kemalasan, dari ketakutan, dari ketidakpercayaan gitu, sehingga bisa terbentuklah menjadi pribadi yang lebih baik lagi ya untuk generasi selanjutnya. Oke, coba Ibu memiliki video ya. Nah, di sini Ibu akan tayangkan videonya ya. Kelihatan videonya? Lihat, Bu. Ya. Lihat, Bu. Bisa terlihat juga judulnya. Terlihat, Bu. Ya, di sini ada judul Sayangi Jantungmu Kini dan Nanti. Coba kita perhatikan ya, videonya seperti apa. Oke, kalau dilihat dari tayangan video ini, aktivitas apa yang kalian amati dari video tersebut? Berolahraga, Ya, Bu. berolahraga. Ya, bersepeda, Bu, tadi Ada yang kegiatannya. suka bersepeda di sini? Saya, Bu. Suka, Bu. Ya,
Nah, sekarang apa hubungannya antara bersepeda, berolahraga dengan jantung gitu, dengan menyayangi jantung? Kira-kira ada yang bisa mengkaitkan hubungannya apa? Kalau rajin olahraga jantung jadi sehat, Bu. Oke, Ria, terima kasih jawabannya. Ya, betul sekali ya. Tetapi tidak hanya bersepeda saja ya, untuk menjaga kesehatan jantung kita juga bisa dengan berolahraga, jalan santai ya, atau sebenarnya bersih-bersih juga itu sudah berolahraga ya. Nah, kalaupun di sini bersepeda juga ke bukit-bukit gitu ya untuk menyalurkan hobinya, tetapi jangan diporsir juga ya. Kita harus mengetahui keadaan tubuh kita agar bisa terjaga juga jantungnya ya, karena ada beberapa teman ibu karena dia sangat senang sekali bersepeda, ternyata karena terus menerus setiap hari dia juga akhirnya stuck gitu ya napasnya karena keseringan ya. Jadi jangan terlalu diporsir juga ya, kalau olahraga ya semampunya saja gitu. Oke, kita lanjutkan. Nah, dari dari pelajaran sistem peredaran darah yang kalian ketahui dari materi sebelumnya, kira-kira untuk apa sih kita mempelajari sistem peredaran darah ini? Apa manfaatnya kira-kira? Ada yang bisa menjawab? Menyalurkan nutrisi, Bu. Iya, menyalurkan nutrisi, pintar ya. Membawa oksigen, Bu, ke seluruh Membawa tubuh. oksigen, ya. Ada lagi? Mengatur suhu tubuh, Bu. Iya, terima kasih untuk jawabannya. Oke, jadi paham ya. Sekarang kita tinggal meneruskan saja gitu materi sebelumnya yang masih tentang sistem peredaran darah. Nah, untuk tujuan pembelajaran hari ini, Ibu harapkan kalian bisa menganalisis struktur dan fungsi alat peredaran darah dengan tepat. Kemudian kalian bisa menganalisis mekanisme peredaran darah pada manusia dengan tepat ya. Nah, sebelum kita lanjutkan, silahkan bergabung terlebih dahulu dengan teman-teman kelompoknya yang sudah Ibu buatkan di pertemuan sebelumnya. Ya, di sini Ibu sebutkan kelompok 1 ada 5 kelompok ya dari 36 di sini. Kelompok 1 ada Evin, Nurhaini, Ari, Sri, Asep, Indah, Irfan. Kemudian kelompok 2 Lisna, Silvi, Dwi, Ria, Hilpa. Kelompok 3 Jubaedah, Kiti, Rohmah, dan lain-lain ya. Silahkan bergabung dengan kelompoknya masing-masing. Sudah bergabung semuanya? Udah, Bu. Sudah. Oke, Ibu akan memberikan LKPD yang bisa kalian mati. Nah, sebelumnya Ibu akan memberikan mekanisme dalam langkah-langkah pembelajaran pada pertemuan ini, di mana kali ini ketika kalian mendapatkan LKPD ini, di situ terdapat studi kasus yang harus kalian pecahkan. Tapi sebelum itu kalian harus mengamati dulu masalah yang ada di LKPD itu, masalahnya apa saja ya. Coba nanti Ibu tayangkan dulu ya LKPD-nya. Oke, terlihat LKPD-nya ya. Nah, di LKPD ini ada studi kasus. Di sini kalian cari berbagai informasi yang relevan ya, guna untuk memecahkan permasalahan yang terdapat di LKPD ini. Kemudian nanti dikumpulkan informasi tersebut berdasarkan informasi yang sudah didiskusikan dengan teman-teman kalian. Kemudian kalian presentasikan. Setelah itu nanti kegiatan belajar ini kita akan bermain peran ya dalam memecahkan salah satu kasus masalah yang ada di LKPD ya. Nanti bermain perannya itu seperti apa? Di sini ada berbagai macam peran ya. Nanti kalian silahkan pilih dari teman-teman anggota kalian. Ada bagian peran sebagai darah, kemudian serambi kiri, bilik kiri, serambi kanan, bilik kanan, paru-paru, dan sel tubuh ya. Silahkan pilih untuk bisa memecahkan studi kasus yang ada di LKPD ini. Coba, sudah dapat semuanya LKPD yang Ibu berikan? Nah, di situ ada nama kelompok, silahkan dituliskan dulu nama kelompoknya siapa saja. Nah, di sini ada indikator juga tadi ya, yang Ibu
disebutkan tujuan kegiatannya. Kemudian ada kasus pertama, silakan nanti kalian dibaca terlebih dahulu ya. Kemudian ada lagi di sini nanti ada pertanyaan-pertanyaan yang harus kalian jawab berdasarkan pendapat kalian dan sumber informasi yang relevan. Kemudian di sini juga ada kasus kedua, nanti silahkan dibaca ya. Dan untuk memecahkan kasus ini kalian bisa coba dengan bermain peran terlebih dahulu ya, untuk bisa mencari tahu hal apa yang bisa memecahkan kasus permasalahan yang ada di kasus kedua ini ya. Oke, bisa kita mulai kira-kira 30 menit bisa kerjakan? 30 menit Siap, cukup Ibu. ya? Siap, Bu. Oke, silakan dimulai sekarang untuk mengerjakan LKPD-nya. Oke. Sudah dikerjakan belum LKPD-nya? Sudah, Bu. Udah, Bu. Sudah kalian coba dengan teman kalian untuk simulasi mekanisme peredaran darah? Kalau kalian tidak masih belum mengerti, di sini Ibu akan memberikan bahan ajar ya, untuk bisa menjadi panduan kalian dalam memecahkan permasalahan dalam kasus tersebut ya. Nanti Ibu cari ada bahan ajar yang Ibu berikan. Udah, Bu. Dah ya. Ya, Bu. Silahkan kalian baca di sini dan bisa juga mencari sumber informasi yang lain ya. Dua menit lagi cukup ya untuk mengerjakan tugasnya. Oke, sudah dikerjakan semua ya? Sudah dikerjakan? Sudah? Sudah, Bu. Ya, oke. Kalau sudah, ada yang terkendala untuk mengerjakan tugasnya? Tidak? Ya, berarti Alhamdulillah lancar, Bu. semua ya. Tidak. Alhamdulillah lancar. Kelompok 1 lancar? Lancar ya. Kelompok 2 aman? Sudah selesai? Bu. Oke, kalau sudah selesai, coba kalian kan ke lembar kerja yang telah Ibu berikan untuk dijadikan bahan presentasi setelah ini ya. Oke, jika sudah dituangkan, kira-kira kelompok 1 sudah siap untuk mempresentasikan ke depan? Oke, kira-kira siapa yang akan mewakili presentasi di kelompok 1? Di sini ada Evin, Nuraini, Ari, Sri, Asep, Indah, dan Irfan. Siapa yang mau presentasi hasil diskusinya? Silakan. Ada yang mau presentasi? Ayo kelompok 1. Hai Bu. Ya, silahkan. Siapa yang mau mewakilinya? Atau kelompok 2 sudah siap? Kelompok 2 ada Lisna, Silvi, Dwi, Ria, Hilfa. Bu, tadi yang Ya, di kasus tadi kasus yang nomor berapa ya? Ini yang dipresentasikan yang mana, Bu? itu yang Kasus berapa di Bu? ya LKPD yang kedua berarti ya untuk pertemuan sekarang. Di sini ada skema jantung, itu kira-kira yang mana? Kemudian pendapatnya seperti apa? Terus apakah darah Berarti yang kasus yang kasus 1 ya, Bu ya? Ya, Saya akan mewakili kelompok 2 ya untuk silakan. mempresentasikan hasil diskusi tentang kasus 1 ya. Jadi yang pertama beberapa gambar skema jantung itu yang penting skema jantung yang lalu untuk ciri utamanya yaitu yang memiliki dua ada dua atri juga ada dua ventrikel, terus juga yang memiliki dinding yang tersusun atas 3 lapisan, ada epikardium yang terdiri dari kardium. Yang terakhir kami adalah kami nomor 2 yaitu tidak darah dari tidak dari darah. Mungkin semua hasil dari diskusi kelompok kedua. Oke. Terima kasih
Tepuk tangan untuk kelompok 2. Oke, kelompok 1 ada yang mau memberikan presentasi menjadi perwakilan saja ya. Saya deh, Bu Silvi. Oh iya, silakan Irfan. Oke, saya coba mempresentasikan hasil dari diskusi kami ya. Jadi buat yang kasus nomor 1 itu kalau sepengetahuan saya kayaknya penyakit yang ada di situ adalah penyakit kekurangan sel darah putih, Bu. Oh iya. Karena sel darah putihnya kurang ya jumlahnya ya. Itu Ibu hasil dari kelompok apa? Oke, terima kasih Irfan. Kita beri tepuk tangan untuk kelompok berapa Irfan? Kelompok 2 apa kelompok 1? Kelompok 1, Bu. Oh iya, tepuk tangan untuk kelompok 1. Oke, terima kasih bagi yang sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Coba perhatikan. Kelihatan nggak layar PPT-nya? Ibu akan menambahkan dari hasil diskusi dan presentasi kalian ya. Oke, ini permasalahannya ya. Oke, untuk pertemuan ini materi tentang struktur dan fungsi alat peredaran darah itu tadi ada apa saja? Ada jantung ya, kemudian ada pembuluh darah di mana jantung ini kita tahu terletak di dalam rongga dada dan di atas ya pragma. Kemudian selaput jantung ini terdiri dari perikardium yang mana itu disebut sebagai selaput yang paling luar, kemudian miokardium selaput bagian tengah yang merupakan otot jantung, dan endokardium yaitu selaput paling dalam yang membatasi ruangan pada jantung. Nah, ruang pada jantung ini terdiri dari 4 ruangan ya. Di sini ada serambi kanan, itu dia berfungsi sebagai penerima darah dari vena cava superior dan vena cava inferior ya yang kaya akan CO2. Kemudian ada serambi kiri, ini berfungsi sebagai penerima darah dari vena pulmonalis yang kaya akan CO2. Kemudian ada ruang bilik kanan ya yang memompa darah yang kaya akan CO2 ke pulmo. Kemudian ada bilik kiri, ini berfungsi sebagai memompakan darah yang kaya akan CO2 ke seluruh jaringan tubuh ya. Berarti di sini ya tadi skema yang paling tepat dalam skema jantung yang kita maksud ya. Nah, bisa kalian lihat di sini ada struktur dari jantung itu sendiri ya. Nah, kita lanjutkan. Adapun mekanisme peredaran darah, tadi kalian tahu ya bahwa peredaran darah ini ada peredaran darah kecil atau kita sebut sebagai pulmonari dan peredaran darah besar atau sistematik. Dimana peredaran kecil ini dimulai dari bilik kanan, kemudian dilanjutkan ke arteri pulmonalis, dilanjutkan ke paru-paru dan vena, kemudian dilanjutkan ke vena pulmonalis dan terakhir ada di serambi kiri ya. Kemudian peredaran darah besar dimulai dari bilik kiri, aorta, arteri, kemudian arteriola, kapiler, kemudian dilanjut ke venula dan vena cava superior, vena cava inferior, atrium kanan atau serambi kanan ya. Coba kita perhatikan di sini. Jadi proses dalam peredaran darah kecil itu sebenarnya ini darah miskin itu apa sih? Darah miskin oksigen berarti dia lebih banyak kepada CO2 ya. Dimana peredaran darah kecil ini dia yang miskin oksigen ini dimulai dari seluruh bagian tubuh yang terkumpul di serambi kanan, di mana serambi kanan ya. Kemudian dialirkan ke bilik kanan. Dari bilik kanan itu akan memompa darah ke seluruh ke dalam paru-paru. Saat darah mengalir melalui kapiler paru-paru, di situ karbon dioksida ini dilepaskan dan oksigen diikat. Dan darah kaya oksigen ini akan kembali lagi ke serambi kiri melalui venula paru-paru yang bergabung membentuk vena paru-paru ya. Adapun untuk peredaran besar ini peredaran darah besar ini dia menghasilkan darah yang kaya oksigen dan
darah oksigen tersebut itu dari serambi kiri masuk ke bilik kiri. Saat bilik kiri itu berkontraksi, darah menuju aorta, kemudian darah menuju cabang aorta, lalu ke jaringan, setelah itu ke vena dan vena cava, lalu kembali lagi ke jantung dan kembali di serambi kanan ya yang kayak oksigen. Jadi itu bisa dipahami ya materi untuk hari ini. Nah, setelah Ibu tadi berikan paparan atau penguatan materi untuk hari ini, kira-kira ada yang bisa menyimpulkan dari materi yang telah kita pelajari tadi? Siapa yang akan menyimpulkan? Ada yang menyimpulkan? Saya boleh, Bu? Iya, Bu. Silakan Indah. Ya, Bu, untuk organ peredaran darah di sini ada paru-paru, jantung, kemudian ada arteri dan juga ada vena. Kemudian untuk peredaran darahnya ada 2, sistem peredaran darah kecil dan juga darah besar. Sudah, Ibu. Terima kasih Indah, berikan tepuk tangan untuk Indah. Oke, setelah kita selesaikan, Ibu akan memberikan evaluasi untuk materi ini ya. Linknya sudah Ibu share di WA group ya. Silakan kalian soal tentang materi ini pada link ini yang telah Ibu share di WA group ya. Kira-kira 10 menit cukup ya Ibu tunggu 10 menit. Oke, silakan diakses dan dijawab soal-soalnya. Oke, sudah diisi semua? Sudah ya? Sudah, Bu. Sudah, Ibu. Kalau sudah, Ibu akan memberikan penghargaan kepada kelompok yang paling aktif ya. Kira-kira kelompok 1 atau 2 atau 3, 4, 5? Kira-kira yang aktif? 2, Bu. Ya 1 lah, Bu. Iya, Bu. Oke, ternyata yang paling aktif itu kelompok 1. Kita beri tepuk tangan untuk kelompok 1 ya. Terima kasih atas kerjasama dan keaktifannya untuk berpartisipasi dalam kegiatan diskusi ini. Oke, baik. Setelah itu agendakan ya untuk pertemuan selanjutnya masih tentang sistem peredaran darah, tetapi kita lebih sistem peredaran darahnya ya. Silakan kalian baca terlebih dahulu materinya untuk bisa menjadi pengetahuan awal kalian tentang gangguan dari sistem peredaran darah itu. Oke, sebelum Ibu tutup, adakah yang mau memimpin doa? Karena tadi kan kita memulai pembelajaran yang awalnya dari doa dulu ya, dan ditutup dengan doa lagi. Oke, coba Hilpa bisa memimpin doa? Ya, Bu, bisa. Oke, Teman-teman, silakan. sebelum mengakhiri pembelajaran langsung, mari kita sama-sama berdoa melalui kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Oke, Sudah, terima Bu. kasih ya. Terima kasih Hilpa. Oke, Ibu tutup untuk pertemuan hari ini ya. Terima kasih untuk semuanya, mudah-mudahan bermanfaat, materinya bisa dipahami, dan jangan lupa untuk pertemuan selanjutnya dibaca terlebih dahulu materi yang akan kita pelajari. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Diki. Mungkin itu saja. Mohon maaf jika banyak kekurangannya dan banyak kesalahannya juga. Kayaknya ada yang kurang juga tadi kelewat. Sebelum Pak Diki, Bu Silvi tadi ini aksi keberapa ya? Aksi yang kedua, pertemuan kedua, Bu. Oh, aksi yang kedua. Saya nggak tahu, ini saya ngebuka file atau gimana, kok saya lihatnya 1, 2, 3 biru semua ya? Sebentar, aksi yang kedua ya. Aksi kedua. Betul persentase RT
Itu kan pakai tenaga yang untuk biasa aja gitu. Orang-orang itu nggak itu sebenarnya kok kan 2008 6 kali itu kan kita enggak ya. Oh ya, lihat ternyata benar peredaran darah. Kayaknya tadi saya yang salah ya. Mangga duluan Pak, saya baru buka RPP-nya kok. Ya Bu, terima kasih ya Bu PT. Di sini Bu Silvi punten sebelumnya, mungkin yang saya rasakan aja Bu ya. Kalau saran saya bagi Ibu, kalau sekiranya penguatan pembelajaran Ibu itu sudah tergambarkan dalam LKPD-nya kan sudah dikonfirmasi. Kalau saran saya sih nggak terlalu dalam aja Bu gitu, hanya flashback aja gitu. Sekiranya belum dipahami ya Bu ya. Karena menurut saya takutnya nantinya malah terlalu sering bukan terlalu sering ya, artinya takut keburu jenuh gitu siswanya. Soalnya dia sudah mengerjakan LKPD, udah juga diskusi, udah presentasi, kembali lagi kalau itu aja ini siswanya terburu jenuh ya. Itu satu. Yang kedua mungkin pembawaan nih, sih nggak tahu apa emang ini Bu Silvi-nya yang selalu dia kalau Ibu mikir tuh ada gitu. Itu mungkin harus sedikit diperbaiki ya ke depannya. Ya saya nggak tahu Bu, kalau takutnya ini hanya terjadi pada saat teaching ya Bu ya. Takutnya kalau misalnya Ibu di kelas tidak terjadi gitu. Ya mungkin ini kebiasaan ataupun memang karena efek grogi, dan saya nggak tahu. Tapi kalau sekiranya itu nanti mengganggu, apalagi kan nanti video Ibu Bapak PPL itu akan full, takutnya kembali ada Ibu sering diakhiri gitu. Ya kalimatnya terjadi kembali. Ya kalau menurut saya LKPD-nya juga cukup menarik Bu, kalau bagi saya. Cuman sedikit pesan saja, saya nggak tahu ya, masalah ini muncul nggak di setiap sekolah. Sebenarnya unsur sadistik itu kayak agak dilarang Bu, dalam kegiatan belajar. Tadi saya lihat, nggak tahu di modul kalau yang bahan ajarnya, itu kan pakai organ jantung asli ya Bu ya. Itu biasanya kalau saya di sekolah tertentu tuh ada yang melarang gitu, karena itu udah beberapa kasus tuh dapat teguran dari pengawas dan lain-lain. Saya nggak tahu, takutnya itu ada unsur sadistiknya bagaimana gitu. Lebih baik menggunakan skema biasa saja kedepannya aja ini Bu. Kalau ini nggak masalah, kalau emang Ibu tidak merasa itu tidak masalah ya nggak apa-apa. Ini mungkin hanya sedikit komentar saja untuk Bapak Ibu. Bahkan untuk pengawetan saja, saya pernah di sebuah sekolah itu sampai harus dimusnahkan gitu. Semua pengawetan makhluk hidup itu dimusnahkan karena ada unsur sadisnya gitu. Itu dilarang. Bahkan kami pun pernah melakukan kegiatan yang tadinya menggunakan hewan hidup yang diamati dan maksudnya harus dilakukan dilarang juga pernah mengalami. Ya mungkin ini sedikit informasi saja untuk penggunaan gambar langsung ya Bu ya. Tadi kalau nggak salah ada sentilan jantung, kalau nggak salah di bagian bawah aja, yang di bagian paling bawah setiap bahan ajarnya, halamannya. Ya itu kalau misalnya Ibu tidak terganggu sih nggak masalah. Mungkin hanya informasi. Kalau dari saya mungkin perbaiki kembali lagi aja Bu, misalnya tahapan pembelajarannya sealamiah mungkin aja Bu Silvi. Jangan grogi ya Bu Silvi. Itu saja mungkin dari saya untuk Bu Silvi. Kenapa Bu Silvi? Saya juga sama kok Bu. Kalau itu ada rasa groginya, setiap orang tuh punya rasa grogi dan nanti timbulnya itu munculnya seperti apa kan berbeda-beda. Mungkin ada yang dengan menggaruk, ada yang dengan mungkin kalimatnya diulang-ulang. Itu aja Bu dari saya. Terima kasih ya Bu Silvi. Ya terima kasih Pak Diki untuk masukannya. Oke, baik. Terima kasih ya, Bu Silvi. Oke, tadi kalau saya sih mungkin karena apa namanya, nggak terlampau ini sih, nggak terlampau yang beda banget gitu ya dari RPP-nya, cukup baik gitu ya. Speednya juga cukup tertata dengan baik. Tapi mungkin kalau saya saran mungkin ya, yang peredaran darah tadi kan sebelum Bu Silvi juga peredaran darah juga kan ya? Iya Bu. Nah, peredaran darah itu banyak banget istilah-istilah biologi yang harus diingat sama anak. Nah, pakai teknik jembatan keledai gitu loh. Kayak tadi tuh sebelum Bu Silvi siapa, Bu Lisna ya, itu kan ngajarin saya komponen-komponen darah ya, yang acidofil, basofil, netrofil, yang granulosit atau yang agranulosit ya. Nah, itu tuh kalau dulu sampai sekarang aja saya ingat gitu.
ya, karena ketika mempelajari itu pakai filter yang kalau saya lupa granulosit atau agranulosit ya, acidofil, basofil sama neutrofil. Itu granul, Bu. Nah, granul. Nah itu saya ngapalinnya gini, yang granul itu asam basa netral, ABS, A-nya acidofil, basofil, kemudian neutrofil. Jadi sampai sekarang saya ingat terus. Nah, termasuk misalnya ini saya ingat yang busilfi, yang peredaran darah kecil, peredaran darah besar itu loh, Bu. Nah, anak-anak itu gimana caranya kan ada apa kayak gitu-gitu tuh, sampai saya lupa sih. Itu Bu biasanya pakai bika-biki gitu. Nah, Pakai ruang jantung itu bisa diulang-ulang, betul tadi, bisa diulang-ulang Bapak Ibu. Kalau misalnya kita bicara biologi, banyak hafalannya nggak banyak, betul. Kalau ada orang bilang biologi nggak banyak hafalannya, itu baru belajar biologinya sehari 2 hari. Tapi kalau sudah bertahun-tahun kita pasti setuju semua ya, biologi itu banyak hafalannya. Nah tapi kita harus berstrategi gimana caranya hafalan ini mudah diingat. Kalau saya nih kayak di struktur pertumbuhan ya, ada corolla petal, calyx sepal, itu saya bikin copet kaset, copet corolla petal, kaset, calyx sepal gitu, sehingga tuh nggak ngebalik-balik gitu loh. Kayak gitu-gitu ya. Nah maksud saya di peredaran darah dan sistem lainnya mungkin Bapak Ibu perlu nih meningkatkan strategi yang terlihat sederhana tetapi long term memory gitu Bapak Ibu, karena tadi Bu Sil itu banyak sekali tuh istilah-istilah biologi yang nggak boleh ketukar gitu maksud saya ya, istilah-istilah biologi yang tidak boleh ketukar. Pertama bisa pakai jembatan Faraday, kemudian Bapak Ibu gunakan teknik repetisi ya di inti dan ketika penutup. Tadi apa anak-anak ulangnya? Anak ada berapa? Ada 3. Apa saja 1, 2, 3. Oke, apa saja 1, 2, 3. Untuk pada pembelajaran yang istilah biologinya cukup banyak. Gitu ya, Bapak Ibu ya. Oke, itu saran dari saya untuk bisa meningkatkan apa ya? Ingatan anak. Ya Allah, mohon maaf nih saya salah buka. Bukannya kok laporan yang mana? Ini kan ya. Oke, ini udah cukup baik. Cuma mungkin gini, ini kan tidak, kalau tadi ada saran saya coba menganalisisnya secepatnya lebih banyak lagi gitu. Tapi jangan juga memaksakan. Kayak gini, komposisi darah itu menurut saya nggak bisa dianalisis. Ya, tapi misalnya diidentifikasi. Oh yang begini tuh limfosit, oh yang begini tuh monosit, oh yang begini tuh agranulosit dan lain-lain. Nah kalau yang lain-lainnya oke, nanti ditambahin lagi ya. Jadi jangan juga memaksakan bahwa itu menganalisis ya Bapak Ibu ya, kalau memang itu sifatnya adalah hanya P2 gitu, mengidentifikasi gitu. Ke bawahnya saya oke, karena memang ini sudah RPP yang kesekian ya. Nah cuma di sini ya persepsi ini tadi saya bilang kan ini persepsi bagaimana zat-zat yang diperlukan oleh tubuh tersebut dapat beredar masuk ke seluruh tubuh, misalnya ke otaknya. Kalau ini sebetulnya sudah sangat materi ya. Mungkin bisa dicari lagi tanya persepsi yang mudah gitu, mudah direspon sama anak-anak. Kalau ini kan berpikir keras nih anak-anak untuk bisa menjawabnya. Bapak Ibu untuk persepsi itu nggak cuma dikasih pertanyaan. Bapak Ibu bisa kasih pantun, kasih tebak-tebakan, itu juga bagian dari persepsi ya. Ya, brain gym, tapi brain gym-nya itu kaitannya dengan materi, itu juga persepsi gitu. Selebihnya tampok gitu. Nggak ada permasalahan yang itu aja dia persepsi aja tadi yang saya sama. Masukan saya tadi ada jembatan-jembatan peledai ya, biar anak-anak bisa mudah mengingat. Gitu, bos selamat ya sudah melalui proses itu. Alhamdulillah Bu. Belum tinggal yang lain lagi. Iya, oke. Kita lanjut ke yang lain ya, karena waktunya. Terima kasih Bu Pipit untuk masukannya dan sarannya. Iya, yang belum telat pesan mangga ya Bapak Ibu gantian ya. Waalaikumsalam. Yo, sekarang kita ke 10 nih. Ya Ibu.